40 dan ini satu surat saja 189,273. Tentu saja karena ini angkanya besar, langsung kita melakukan penyelidikan dan saya minta seluruh pajak cukai untuk melihat surat tersebut dan melihat dan yang dan disebutkan oleh PPATK ada 15 individu dan itu perusahaan yang tersangkut 189,23 triliun tersebut. Transaksi 2017 hingga 2019 sebelum pandemi. Ternyata sesudah dilihat surat tersebut, satu faktanya. Dan yang menerima surat langsung dari PPATK by hand melakukan nama-nama entitas tersebut. Mereka melakukan ekspor, impor emas batangan dan emas perhiasan. Dan juga kegiatan money changer dan kegiatan lainnya. Bea Cukai kemudian melakukan seluruh penelitian terhadap 15 entitas itu, umpamanya import barang emas batangan 326 naik ke 5,6 triliun, 2019 turun drastis ke 8 triliun. Ekspornya 4,7 triliun, 2017 turun ke 3,5 triliun dan 2019 turun ke 3,6. Dari transaksi itu dilakukan penelitian, dilakukan pembahasan bersama PPATK. Kejadian tahun 2020 sudah ada follow up-nya, Bea Cukai yang menerima data langsung dari PPATK melakukan penelitian, bulan Mei mendapatkan surat, September dilakukan pembahasan bersama PPATK. Ini yang tadi disampaikan oleh Pak Menko, LHA, kemudian dilakukan follow up. Pada saat yang sama, waktu Bea Cukai mengatakan tidak ditemukan di Bea Cukai adanya kecurigaan, maka masuk. Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan surat tembusan tadi juga, yaitu yang nomor 20. Dan pada saat yang sama PPATK mengirim surat kepada pajak nomor 595. Di surat 595 ini transaksinya yaitu 205 kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dan jumlah entitasnya dari 17 entitas. Maka Bea Pajak melakukan juga penelitian dari sisi pajak dari 2017 hingga 2019. Satu, figurnya pakai inisial SB. Ini di dalam data PPATK disebutkan omsetnya mencapai 2,2. Data dari SPT pajak adalah 9,68 triliun, lebih besar di pajak daripada yang diberikan oleh PPATK. Itu pun kita tetap menggunakan data PPATK tadi 8,2 pajak. Karena si orang ini memiliki saham dan perusahaan di BSI, kita meneliti PT BSI yang ada di dalam surat dari PPATK. PT BSI ini data PPATK menunjukkan 1,7 triliun. SPT pajaknya menunjukkan ini 2017 ya, saya ulang lagi ya, 3 tahun. SPT pajak 11,56. Jadi perbedaannya 212 miliar. Itu pun tetap dikejar. Kalau memang nyata, maka si perusahaan itu harus membayar plus denda 100%.
Kemudian PT yang ketiga juga sama, PT IKS 2018-2019. PPATK menunjukkan datanya 4,8 triliun, SPT-nya menunjukkan. Kemudian ada seseorang yang namanya adalah DY, 38 miliar, tapi PPATK menunjukkan transaksinya mencapai 8 triliun. Nah, perbedaan data yang dipakai oleh Direktorat Jenderal Pajak memanggil kepada yang bersangkutan. Muncul modus bahwa tadi si SB menggunakan tadi nomor akunnya 5 orang yang merupakan karyawannya. Termasuk kalau kita bicara tentang transaksi, ini adalah transaksi money changers. Jadi Anda bisa bayangkan money changers, cash in, cash out orang. Inilah yang kami sebutkan tadi, menimbulkan suatu kesan kepada masyarakat. Sang data dari PPATK dan pada kenyataannya justru PPATK, pajak dan bea cukai sama secara bersama, kita namanya jaga darah, tripartit, ketiga institusi itu untuk tukar informasi dan data di dalam rangka untuk memerangi dan memberantas tidak hanya korupsi tapi juga tindak pidana pencucian uang. Tadi telah disampaikan oleh Pak bahwa dalam kondisi itu di Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak sudah dilakukan 17 kasus tindak pidana pencucian yang tadi menghasilkan 7,88 penerimaan negara. Dan bea cukai ada 8 kasus tindak pidana pencucian uang yang menghasilkan 1,1 triliun. Nah, surat dari PPATK tersebut yang berkaitan dengan internal, katakanlah oknum atau pegawai Kementerian Gayus, dulu disebutkan Gayus itu jumlahnya 1,9 triliun. Kemudian ada lagi Saudara Angin Prayitno, itu disebutkan transaksinya 14,8 triliun oleh PPATK. Itu juga sudah dipenjara. Dan melakukan langkah-langkah dari sisi penegakan hukum. Kami bekerja sama dengan APH dan juga dengan PPATK. Ini untuk menjelaskan kepada publik bahwa Kementerian Keuangan tidak akan berhenti tadi. Bahkan kami secara proaktif minta kepada PPATK untuk menjalankan tugas menjaga keuangan negara. Jadi dalam hal sebagian surat-surat dari Pak kepada kita itu sebetulnya adalah surat yang kami mintakan. Mohon mendapatkan informasi dari mengenai ini, mengenai transaksi. Jadi kita yang aktif adalah dari PPATK aktif kepada kami. Jadi inilah kerjasama yang tadi tripartit jaga darah dari Direktorat Jenderal Pajak, Bea Cukai yang dua-duanya memiliki PPNS, yaitu penyidik pegawai negeri, yang tadi disampaikan oleh Pak Menko, kalau si tindak pidana asalnya menyangkut tugas dan fungsi dari Kementerian Keuangan, maka akan diikuti oleh PPNS di bea cukai dan sehingga 17 kasus dan 8 kasus tadi kita bisa merecover. Saya berterima kasih kepada Pak Menko, perhatian sangat besar kepada kami Kementerian Keuangan untuk meyakinkan bahwa kita terus menjalankan tugas sesuai dengan komitmen tata kelola yang baik, memerangi korupsi dan tindak pidana. Seperti tadi disampaikan, apabila ada bukti baru, adanya data baru, kami akan terus apakah atau tidak dua sama.
pegawai Kemenlu, maka kita akan lakukan tindakan tegas sesuai dengan peraturan pegawai negeri yang apabila kami, tapi itu adalah pendapatan negara, kami akan melakukan pengejaran hak keuangan negara bisa kita jaga. Apabila dia menyangkut korupsi atau yang lain dengan penegak hukum, kami juga akan dengan aparat penegak hukum. Itu akan kepada seluruh publik. Bagian dari data-data nanti Pak bisa menyampaikan, namun tadi yang saya ingin memberikan dari 345, 189 hanya satu surat dan saya sudah cukup detail bagaimana karakter dari informasi dan dari Bea Cukai maupun pajak terhadap informasi PPATK tersebut. Terima kasih kepada seluruh